batasan hijau, sungai dan laut biru. Sejauh negeriku datangi, hatiku tetap di kataran. Mari kita semua berkarya dengan segenap jiwa raga, bangun Indonesia asas Pancasila, maju dan jayalah Kaltara.
Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan workshop pada pagi hari ini. Kami atas nama segenap panitia mengaturkan terima kasih yang sebanyak banyaknya atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat banyak kekurangan. Untuk selanjutnya acara langsung diambil alih oleh moderator Ibu Ince Nadia SS MSI, disilakan. Assalamualaikum Ibu. Kita mulai acara kepada Bapak Asisten mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat peserta maupun buat Bapak mungkin sebelum Bapak Asisten meninggalkan tempat, kepada Bapak Ibu untuk tampil dulu foto Pak bersama dengan peserta. Bapak di sini nanti foto dan bapaknya. Oh iya. Ya. Pesertanya mohon berdiri. Berdiri, apalagi saya berdiri.
masker. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas. Oke, bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Pak. Baik, kita memulai saja acara pagi hari ini dengan narasumber Ibu Etika Mahaputri Eskom and Admin 4, Jabatan Subkoordinator Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB. Mungkin ibu-ibu belum kenal dengan Ibu Etika, bisa kita lihat langsung di layar. Selamat siang Bu Etika. Ibu Etika. Iya. Selamat pagi di sana ya. Iya Bu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Etika Mahaputri dari Menpan RB. Untuk pagi ini ditugaskan hadir dalam workshop RB di Provinsi Kaltara. Ini kita ada sedikit perubahan jadwal Pinjel. Seharusnya ini kita diawali dengan paparan terkait dengan kebijakan RB-nya. Seharusnya ada jam 10. Tapi nanti kita balik karena CFA dia tidak bisa dibagi, sehingga nanti kita pembahasan terkait teknis dari LKE untuk menyamakan konsep itu antar tim RB di setiap kabupaten. Kemudian setelah itu kita di siang harinya dengan pembahasan terkait dengan kebijakan dari RB itu sendiri, sehingga berkenan ya Ibu. Baik. Perlu kita ketahui Mbak Etika ini ada 5 kabupaten kota yang hadir untuk pendampingan workshop pendampingan RB. Ada 5 kabupaten: Kota Tarakan, Kabupaten Malino, Nunukan, Tanah Tidung, dan Bendungan untuk hari ini. Kemudian ada di sini adalah asesor pusat, asesor unit kerja, dan tim TPI untuk Provinsi Kalimantan Utara. Baik, silakan Mbak Etika dilanjut. Ya, baik, kita langsung saja kepada Ibu untuk dari acara pagi hari ini. Saya akan paparan saja ke LKE-nya. Nanti ketika saya paparan ada yang bertanyakan, boleh saya di gitu ya, boleh dicoel-coel nanya apabila kita mengerti dan mudah-mudahan kita benar-benar kita bisa menyamakan persepsi kita, misalnya ini seperti apa, ini pertanyaannya seperti apa, itu silahkan namanya hari ini saya berharapnya tuntas ya dari pelaksanaan reformasi birokrasi di provinsi Kaltara dan seluruh kabupaten itu bisa meningkat baik dari segi nilainya, baik dari pemerintahan, baik dari kepolisian DPR semuanya kita mengerti gitu. Nah, untuk ini kan semuanya ASSP ya, dan nanti mungkin terkait kita di pertemuan di LKE ASSP sudah pelatihan bisa dijadikan sebagai provinsi Kaltara. Mungkin sertifikat dan kita tidak mencaratkan ada sertifikat karena memang tidak mengeluarkan sertifikat atau bisa juga sertifikat yang menandatangannya oleh pihak itu sendiri, seperti itu aja. Jadi saya jadi teringat waktu waktu kita di tahun lalu ya seperti itu. Jadi
daripada susah ini harus tanda tangan di kita, mungkin bisa juga tanda tangan di buku. Kemudian apa namanya dalam workshopnya itu adalah acara yang diadakan karena di Menpan ini tidak ada mengharuskan mengeluarkan ya biasa bagi aja ini saja sudah biasa bahwa ACC telah dibekali oleh pelatihan. Ya. Baik, saya share screen saja. Nah, ini RB masih dipakai di tahun ini ya, tahun ini. LKM itu pertama itu di tahun 2020 berdasarkan Menpan 26 tahun 2020 ya terkait dengan PMDRI, dan sekarang masih applicable masih dipakai untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021. Untuk LKM ini kita bagi menjadi dua, ada yang pusat kemudian ada yang untuk pusat itu dilakukan input oleh tim TPI pusat, dan untuk unit input oleh tim TPI unit, karena mulai sekarang tim TPI dibagi menjadi dua. Kalau dulu TPI itu hanya satu, sekarang tim TPI itu ada dua, jadi unit sudah punya tim TPI, kemudian pusat juga tim TPI. Yang berikut adalah TPI, tapi hasil yang ini adalah berdasarkan apa namanya kesepakatan dengan unit yang bersangkutan. Kita langsung masuk ke area unit pusatnya ya. Di unit pusat ini ada 8 area pengungkit. Namanya itu area pengungkit. Sebenarnya ada tiga sub nilai yang dipakai untuk keseluruhan ini. Yang pertama adalah pengungkit. Ini pengungkit. Kemudian kita mengenal adanya sub nilai yang kedua itu hasil antara. Nah, ini hasil antara. Dan kemudian yang ketiga ini ada reform, dan yang keempat itu ada hasil. Jadi untuk LKE dari tahun 2020 ini kita ada 4 kategori penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengungkit, kemudian ada penilaian hasil antara, kemudian ada penilaian hasil reform, dan ada untuk hasilnya itu sendiri. Itu khusus untuk di pusat. Nah, kita langsung masuk ke area yang pertama. Area yang pertama untuk kategori pengungkit itu ada ini ada pemenuhannya. Bobotnya adalah 20%. Pemenuhan ini berarti ya ada atau tidak bukti dukung berupa dokumennya. Nah, itu pun kita hargai dengan poin 20%. Nah, yang pertama adalah di manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu apa sih yang ditanyakan? Ada beberapa hal yang ditanyakan. Yang pertama adalah tim reformasi birokrasi. Nah, apakah tim reformasi birokrasi ini sudah dibentuk? Iya atau tidak? Kalau di sini kita lihat ada pembagian layeringnya. Itu ada A, B, dan C. Kita berada di posisi mana? Itu tinggal disesuaikan saja. Apabila kita memang sudah ada, berarti kemungkinan kita sudah berada di level A. Nah, itu bukti dukungnya itu biasanya itu adalah berupa SK. SK yang diterbitkan oleh kepala daerah. Minimalnya adalah sekda lah, tapi biasanya rata-rata kepala daerah yang menunjuk tim reformasi birokrasi tersebut. Karena pelaksana reformasi birokrasi ini adalah concern atau sasaran dari bupati atau gubernur atau kepala daerahnya, sehingga tim reformasi birokrasi itu ditetapkan dengan SK kepala daerah. Itu. Kemudian di sini buktinya berupa SK ya, bisa di SK, bisa dilampirkan SK-nya, SK berapa. Kemudian yang B, tim reformasi birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja. Di sini kita lihat ada 4 layeringnya.
Yang pertama, seluruh tugas telah dilaksanakan oleh tim reformasi birokrasi sesuai dengan rencana. Kemudian B, sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh tim reformasi birokrasi sesuai dengan rencana. C, sebagian kecil, dan D, tidak sama sekali. Nah, di sini bukti dukungnya apa yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi. Tim reformasi birokrasi itu membuat rencana aksi dari roadmap. Nah, pertama adalah kita membentuk tim reformasi birokrasi, kemudian kita sudah menyusun roadmap, terus kita menyusun rencana aksi. Rencana aksi apa yang disusun? Nah, itu sesuai dengan target setiap bulannya apa yang dicapai. Kemudian ada juga quick wins. Quick wins itu adalah program atau sasaran yang dicapai yang sangat urgent, sehingga dalam waktu dekat itu harus dicapai, sesuai dengan target. Nah, tim reformasi birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja. Nah, di sini dilihat apakah rencana kerja yang disusun itu sudah dilaksanakan. Bukti dukungnya berupa apa? Laporan monefnya. Dari di situ kita sebagai bukti dukungnya kita ajukan laporan monef terhadap rencana aksi. Nanti dilihat oleh tim evaluator atau tim TPI dari laporan monef tersebut yang mana yang sudah dilaksanakan. Misalnya kita membuat rencana aksi per tahun, sedangkan dievaluasi pada bulan misalnya Agustus ya, bulan Agustus dievaluasi. Untuk kegiatan dari Januari Agustus itu sudah dilaksanakan, tinggal sisa. Berarti kan itu sudah sebagian besar sudah dilaksanakan. Jadi nanti kita pilih di sininya adalah A. Nah, seperti itu. Jadi penilaiannya seperti itu ya Bu ya, disesuaikan saja Bapak dan Ibu sesuai dengan bukti dukungnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang B ini bukti dukungnya adalah laporan monef dari rencana aksi, sehingga rencana aksinya dibuat terlebih dahulu kemudian dilaksanakan, baru setelah itu monef. Dari hasil monef di sini baru bisa dilihat apakah rencana aksi itu sudah dilakukan itu levelnya apa, apakah masih sebagian kecil atau sebagian besar atau sudah seluruhnya, seperti itu. Kemudian yang untuk C, tim reformasi birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti. Nah, di sini dia naik lagi levelnya. Tadi sebatas monitoring saja. Kemudian yang ketiga ini apakah hasil monef tadi sudah ditindaklanjuti. Nah, seperti itu. Nanti dari monef ini tadi kan ada apa namanya rekomendasinya, misalnya ini kurangnya ini. Nah, ini di pertanyaan C ini apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Nah, itu berupa laporan monef. Nanti dilihat apakah semua laporan monefnya itu sebagian kecil ditindaklanjuti atau sebagian besar ditindaklanjuti atau memang belum sebagian. Nanti para asesor mohon untuk bijak menilai benar-benar ya, dilihat apakah hasil bukti itu sudah sesuai atau belum. Karena hal ini penting bagi para asesor sehingga tidak terjadi gap yang terlalu tinggi apabila dengan tim penilai nasional yaitu Menpan. Jadi nanti kami akan melihat PMPRB Bapak dan Ibu, kemudian kami akan sesuaikan apabila terjadi gap itu kan berarti bisa tanda tanya apakah asesor ini belum paham, belum mengerti untuk mengevaluasi, bagaimana mengevaluasi sehingga bisa terjadi gap yang sangat jauh antara asesor, TPI dan Menpan. Nah, seperti itu. Kemudian masih terkait dengan manajemen perubahan itu adanya roadmap reformasi birokrasi. Nah, saya bilang dalam tim reformasi birokrasi telah melaksanakan tugas ini, kita bikin dulu roadmap-nya. Nah, di sini ada pertanyaan roadmap. Roadmap reformasi birokrasi telah disusun dan diformalkan. Nah, di sini pilihannya ya atau tidak. Nah, mungkin rata-rata sekarang sudah semuanya membuat roadmap. Berarti kita pilihannya dia. Nah, ini bisa dilampirkan bukti roadmap-nya, itu bisa biasanya ada yang dalam bentuk peraturan, kemudian laporan atau
roadmap itu seperti RPJMD lah kalau sakit ya. Nah, seperti itu. Untuk yang B ini, roadmap reformasi birokrasi telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi. Nah, ini ada layeringnya. Ini yang C tidak memuat 8 area perubahan, yang B ada 8 area perubahan namun belum terintegrasi, yang C terdiri dari 8 area perubahan yang terintegrasi. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita lihat ya, karena memang reformasi birokrasi ini terdiri dari 8 area perubahan yang terintegrasi, sehingga nanti kita lihat apakah dalam roadmap tersebut telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang di C, apakah roadmap reformasi birokrasi telah mencakup quick wins? Nah, di sini ada layeringnya, yaitu C belum, B quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Kemudian A quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa roadmap itu harus memuat quick wins. Quick wins itu apa? Quick wins itu adalah program atau sasaran atau target yang ingin dicapai dalam jangka waktu dekat. Apa program yang ingin dicapai dalam jangka waktu dekat dari Bapak dan Ibu? Nah, seperti itu. Nanti itu kita sebut dengan quick win. Kita taruh di sini quick win, kita misalnya mau menyelesaikan SPBE ya, gitu. Bisa kita masukkan ke dalam quick win, dan itu harus dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Nah, seperti itu. Kalau untuk roadmap sebelum tahun 2021 itu ada 2 quick wins-nya. Yang quick wins mandatori itu terkait dengan perubahan birokrasi ya, perubahan birokrasi, yaitu yang terkait dengan perubahan dari struktural quick wins yang disesuaikan dengan program dan kegiatan Bapak unit atau Pemda tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang D, penyusunan roadmap reformasi birokrasi telah melibatkan seluruh unit organisasi. Nah, di sini ada layeringnya. D, belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan roadmap, kemudian C, sebagian kecil, B, sebagian besar, dan A, seluruh unit organisasi. Karena isi roadmap itu kan seperti RPJMD ya, artinya merupakan kegiatan bersama-sama, kegiatan yang ingin dicapai oleh Pemda, provinsi, ataupun unit organisasi tersebut. Sehingga memang isi dari roadmap itu harusnya berdasarkan pada musyawarah bersama, seperti RPJMD, yaitu adanya musrembang. Nah, bisa dibilang seperti itu. Jadi nanti dilihat untuk asesor apakah dalam penyusunan roadmap itu apa memang sudah melibatkan unit-unit yang lain. Itu bisa bukti dukunya mungkin bisa berupa rapat, apakah rapatnya itu memang melibatkan, ada bukti fotonya, kemudian ada bukti notulensinya, kemudian ada bukti absensinya, sehingga memperlihatkan bahwa memang hasil roadmap itu sudah melibatkan seluruh unit organisasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang E, telah terdapat sosialisasi internalisasi roadmap reformasi birokrasi kepada anggota organisasi. Nah, ini terkait dengan sosialisasi internalisasi, ini layering-nya juga ada 4, D itu belum, C sebagian kecil, B sebagian besar, dan A seluruh anggota organisasi. Nah, di sini bukti dukungnya berupa laporan sosialisasi, laporan internalisasi, kemudian adanya absensi, kemudian adanya foto, dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan sosialisasi atau internalisasi tersebut. Kemudian di yang bagian ketiga dari manajemen perubahan, A, PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Ini ada 4 layering-nya. Yang terakhir, PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Kemudian C, sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Kemudian yang B, sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik.
Yang A, seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Nah, ini bukti dukungnya bahwa dalam pengisian PMPRB ini artinya kita sudah melakukan musyawarah rapat dengan tim-tim terkait, pokja-pokja terkait. Tidak mungkin PMPRB ini diisi dalam waktu 1 hari, itu kan tidak mungkin. Nah, berarti ini bisa bukti dukungnya adalah kegiatan ketika rapat terkait dengan pengisian PMPRB, kemudian mungkin kertas kerja PMPRB per unit. Nah, seperti itu yang menunjukkan kalau PMPRB itu memang diisi berdasarkan atas perencanaan dan organisasi yang baik. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang B, aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja. Nah, ini layeringnya ada D, ada 4 juga. Yang D, aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja. C, sebagian kecil, B, sebagian besar, dan A, seluruh aktivitas. Nah, di sini bukti dukungnya aktivitas PMPRB ini bisa berupa laporan rapat, dokumentasi yang menunjukkan bahwa memang PMPRB ini telah dikomunikasikan dan hasil dari PMPRB ini, hasil PMPRB ini yang kita input ke dalam PMPRB ini merupakan hasil diskusi bersama ya, tidak operatornya yang menginput sendiri dengan inisiatif sendiri, dengan pendapat sendiri, itu tidak, tetapi menunjukkan bahwa PMPRB ini diisi dengan kesepakatan bersama, dengan pokja-pokja. Nah, seperti itu. Nanti dilampirkan saja bukti dukungnya, bukti dukung rapat dengan pokja, kemudian rapat dengan tim-tim terkait. Kemudian telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi tim asesor. Nah, ini untuk pertemuan kita di pagi hari ini bisa dibuat sebagai bukti dukung telah dilakukan pelatihan terhadap asesor. Nah, seperti itu. Pelatihan terhadap asesor ini sebenarnya tidak harus dengan Menpan ya Bapak dan Ibu. Bisa juga kan kita di sini punya tim asistensi nih dengan Bu Ince. Tim asistensi kan sudah dibekali oleh Menpan pada saat itu, sebelumnya itu dengan RB, kemudian bagaimana pengisian PMPRB. Nah, bisa juga tim asistensi ini melakukan pelatihan kepada tim asesor. Nah, seperti itu. Untuk yang di pertanyaan di C ini, Menpan tidak mensyaratkan adanya sertifikat karena Menpan sendiri tidak mengeluarkan sertifikat untuk pelatihan PMPRB, tetapi artinya pelatihan ini bisa dilakukan juga secara mandiri, bisa juga dilakukan dengan narasumber dari provinsi yang lain. Nah, seperti itu kita tidak membuat kaku seperti itu harus dengan Menpan. Nah, seperti itu. Kemudian yang D, pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini ada pilihannya ada 4. Yang D, belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB. Yang B, terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua. Yang A, terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor. Nah, di sini terkait dengan tim asesor itu sendiri. Nah, berarti kalau untuk ini kita sudah memenuhi belum persyaratan yang sudah ditentukan bahwa asesor tersebut sebaiknya melibatkan pejabat struktural lapis kedua ya, tidak pejabat struktural lapis kedua. Hal ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk pejabat itu kan dia berpengalaman sehingga mungkin tahu bagaimana untuk menilai PMPRB, sehingga bisa dijadikan asesor untuk lapis kedua ini, artinya bisa nanti memberikan catatan, kemudian lebih mengerti terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, seperti itu. Kemudian di E,
koordinator asesor PMPRB melakukan review terhadap tugas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi. Nah, di sini ada layeringnya. Koordinator asesor belum melakukan review. B. Koordinator asesor telah melakukan review terhadap sebagian kertas kerja. A. Koordinator asesor telah melakukan review terhadap seluruh kertas kerja. Nah, sebelum PMPRB ini input, ini akan dikoreksi dulu oleh asesor ya. Nah, di sini di E ini apakah asesor telah mereview. Ini bisa berupa catatan review, bisa berupa hasil review yang sudah, keterangan yang sudah direview oleh asesor. Kemudian yang F, para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi. Nah, di sini ada 3 layeringnya. Yang pertama, yang C, para asesor belum menetapkan nilai PMPRB instansi dan atau tidak ada kriteria yang dibahas. Kemudian yang D, tidak seluruh koordinator asesor mencapai konsensus. Yang A, mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria yang dibahas. Nah, yang di sini sebelum PMPRB itu mencapai nilai sehingga menghasilkan nilai, itu kan adanya konsensus ya, kesepakatan antar asesor. Nah, di sini buktinya adalah bahwa adanya rapat konsensus, rapat yang terkait dengan pembahasan PMPRB, sehingga dikeluarkanlah nilai, atau mungkin ada juga bisa berupa semacam bukti kalau udah sepakat dengan nilai tersebut. Nah, itu monggo disesuaikan saja. Yang penting sebenarnya adalah asesor ini bekerja sebagaimana mestinya. Bekerjanya adalah mereka sebelum nilai di Menpan, nilai PMPRB itu keluar dan di-input ke Menpan, di-input TPI, kemudian disubmit ke Menpan, itu asesor sudah memberikan nilai yang sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan kenyataannya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, sehingga nantinya tidak terjadi gap yang terlalu tinggi antara asesor TPI dengan penilaian dari Menpan. Sehingga kalau tidak terjadi gap, itu kan berdasarkan nilai yang sebenarnya, sehingga Menpan enak untuk memberikan rekomendasi, sehingga menindaklanjutinya pun juga jadi lebih mudah. Nah, seperti itu. Kemudian yang G, rencana aksi tindak lanjut telah dikomunikasikan dan dilaksanakan. Ini ada 3 layering. Yang pertama, belum terdapat rencana aksi tindak lanjut. Yang B, terdapat rencana aksi dan tindak lanjut namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan. Kemudian terdapat rencana aksi dan tindak lanjut yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan. Nah, ini terkait dengan rencana aksi dan tindak lanjut dari asesor tadi. Kemudian kita lanjut ke sub yang keempat dari manajemen perubahan, itu adalah perubahan pola pikir dan budaya kinerja. Yang A, terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Di sini ada 4 layering. Yang D, belum ada jajaran pimpinan tertinggi yang terlibat secara aktif. Kemudian C, sebagian kecil. Kemudian B, sebagian besar. Yang kemudian A adalah seluruh jajaran. Nah, di sini banyak pertanyaan. Pimpinan tertinggi itu yang seperti apa gitu, eselon berapa gitu ya. Kalau untuk unit kerja itu paling tidak eselon 2. Adanya keterlibatan kepala dinas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini dibuktikan dalam apa gitu? Dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, misalnya sosialisasi, apakah sosialisasi dihadiri oleh kepala dinas? Misalnya ada kemudian terkait dengan rapat Pokja, rapat RB, kemudian segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi itu apakah pimpinan terlibat secara langsung atau tidak. Nah, seperti itu. Bukti dukungnya ya bisa berupa dokumentasi, kemudian bisa berupa kalau mau lebih tinggi lagi tuh notulensi, apa himbauan atau
arahan dari pimpinan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Bisa juga daftar hadir. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bukti dukung. Kemudian terdapat media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan. Yang ini layeringnya ada 5 ya. Yang E belum ada media komunikasi, yang D ada media komunikasi, namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkat tertentu. Yang C ada media komunikasi, cakupannya menjangkau seluruh pegawai. Yang B ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait. Yang A ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala. Ini yang A ini banget ya, sudah kompleks sekali. Kita bahas yang E, ini belum ada sama sekali media komunikasi. Berarti tidak ada media komunikasi secara reguler. Itu kita lihat lagi apakah memang tidak ada, apakah memang sudah ada tapi belum berkala. Nah, terus kemudian di D ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tertentu. Nah, untuk media komunikasi ini seperti banyak yang sudah dilakukan pimpinan. Itu mungkin hal yang untuk poin D ini biasanya itu ada forum semacam WhatsApp group. Nah, WhatsApp group itu sekarang itu dijadikan media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hanya saja cakupannya untuk pegawai tertentu saja. Mungkin misalnya untuk WhatsApp level pimpinan tinggi, kemudian WhatsApp untuk unit organisasi yang eselon OPD tertentu saja. Nah, itu bisa kita di level D. Kemudian C, media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai. Misalnya diadakan coffee morning, apel pagi, itu kan dijadikan media komunikasi ya, komunikasi antara pimpinan dengan seluruh pegawai terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan tersebut. Nah, seperti itu yang mencakup seluruh. Nah, kemudian yang B ini dengan pemangku kepentingan terkait, misalnya PTSP, misalnya PTSP ya, saya ambil contoh PTSP. Itu dia mempunyai media komunikasi tidak hanya terkait dengan sosialisasi ke pegawainya, tetapi terkait dengan sosialisasi kepada stakeholdernya. Stakeholdernya PTSP itu siapa? Investor-investor misalnya. Dia mensosialisasikan, ini loh kami sudah melaksanakan RB ini, nanti perizinannya tuh cepat, tidak pakai lama, kemudian tidak ada biaya, tidak ada pungutan. Kalau ada pungutan silakan lapor ke kami. Nah, itu kita sosialisasikan yang mengaitkan, yang melibatkan stakeholder kita. Nah, seperti itu. Mungkin untuk level Pemda itu stakeholder kita itu kan bisa BPK ya. Bisa BPK itu terkait dengan stakeholder kita, bisa juga pengusaha-pengusaha yang menggunakan perizinan. Nah, seperti itu tuh bisa. Kita perlu mengadakan sosialisasi itu yang melibatkan stakeholder kita, sehingga stakeholder kita itu tahu, oh iya kita punya inovasi ini loh, kami punya inovasi ini, sehingga mempermudah nanti perizinan Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ini yang poin B. Nah, poin A itu lebih ditingkatkan lagi. Jadi kita sudah mempunyai kegiatan sosialisasi yang melibatkan stakeholder dan itu berkala, misalnya sebulan sekali atau per triwulan kita lakukan, atau misalnya per semester kita lakukan yang melibatkan seluruh stakeholder kita. Nah, seperti itu. Jadi layeringnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang C, terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agents of change atau role model. Nah, ini di sini ada layeringnya ada 4, yang D belum ada upaya untuk membentuk agent of change dan role model. Kemudian yang C sudah terdapat upaya pembentukan agent of change, yang B telah terdapat upaya
terdapat agent of change yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan. Yang A, terdapat agent of change dan role model yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan. Nah, ini untuk agent of change ini ada permenpannya ya, permenpan saya lupa permenpan berapa, nanti saya chat, saya kasih di chat. Itu permenpannya terkait dengan agen perubahan. Nah, di sini untuk agen perubahan ini bisa dibentuk untuk agen perubahan secara pusat. Misalnya yang pertama, pusat mempunyai agen perubahan nih, agen perubahan kemudian membuat surat permohonan penunjukan agen perubahan untuk tingkat OPD. Nah, dari tingkat OPD kemudian menjadi agen perubahan untuk tingkat pusat. Nah, agen perubahan ini tugasnya ini apa? Agen perubahan ini tugasnya adalah sebagai katalisator mempercepat pelaksanaan perubahan RB, sehingga orang-orang yang ada di agen perubahan ini adalah orang yang yang mampu mengkoordinir, yang mampu yang cakap, kemudian yang mampu berkomunikasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk nanti akan ada pertanyaan reform, apakah agen perubahan ini mempunyai inovasi, sehingga untuk tingkat lanjutnya agen perubahan ini diharapkan mampu menghasilkan inovasi-inovasi. Nah, seperti tapi untuk tahap pertama ini diharapkan bahwa agen perubahan ini mampu mempercepat pelaksanaan dari rencana-rencana aksi yang tadi kita buat, kan kita bikin roadmap, kemudian kita bikin rencana aksi. Nah, bagaimana rencana aksi ini dapat dilaksanakan dengan cepat ini dengan adanya agent of change ini, dengan adanya agent of change ini. Nah, agent of change ini dia dia tidak mencaratkan harus pegawai yang struktural, itu tidak. Jadi saya pernah menemui kasus di mana karena dia ini fungsinya sebagai koordinator ya, maksudnya dia fungsinya sebagai koordinator, artinya dia yang menghubungkan, yang mengkoordinasikan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi lebih cepat. Maka si unit kerja ini membentuk agent of change ini adalah semua sekretaris dari OPD. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya ya tidak juga, maksudnya tidak kurang tepat juga ya kalau semua, jadi semua itu semua sekretaris OPD itu dijadikan sebagai agent of change. Nah, seperti itu, karena mereka merasanya agent of change itu fungsinya adalah sebagai koordinator, jadi untuk mempermudah proses koordinasi maka ditunjuklah semua sekretaris OPD itu sebagai agent of change. Maksudnya tidak salah juga, tetapi filosofinya bukan seperti itu, bukan karena dia koordinator jadi harus sekretaris, tidak, tetapi orang-orang yang cakap, yang mampu membuat atau mengkoordinirkan pelaksanaan reformasi birokrasi di unit-unit. Nah, seperti itu filosofinya seperti itu. Jadi sehingga kita mencari orang-orang yang sesuai dengan kriteria tersebut. Untuk kriteria itu pun disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi. Nah, seperti itu ya, disesuaikan dengan organisasi. Nah, itu untuk agent of change. Nah, agent of change ini bisa dibuat juga dengan SK atau bisa juga nanti unit kerja membentuk agent of change lagi. Atau bisa juga agent of change yang tadi sudah dibentuk untuk level pusat berfungsi juga untuk level OPD. Nah, itu disesuaikan saja Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan seberapa perlunya percepatan reformasi birokrasi di unit kerja kita. Apakah kita memang harus cepat nih, kita punya target ini harus selesai, maka agent of change-nya juga mungkin bisa agak banyak sehingga bisa mempercepat
pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja kita seperti itu. Nah, untuk ini di area manajemen perubahan seperti itu, kita lanjut atau mungkin ada pertanyaan dulu untuk di area manajemen perubahan. Saya persilakan. Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Oke, kita lanjut aja ya. Ya, baik, kita lanjut saja. Itu untuk area yang kedua, itu terkait dengan deregulasi kebijakan. Nah, ini ada dua subbagiannya. Yang pertama adalah terkait dengan harmonisasi, yang kedua terkait dengan sistem pengendalian dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Halo, kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau ada ditanya. Ada yang mau ditanyakan. Gimana, Bu? Lanjut ya, oke. Baik, tadi terkait dengan deregulasi kebijakan. Yang pertama adalah adanya harmonisasi. Di harmonisasi kita ada dua pertanyaan. Yang pertama, telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, sinkron, atau bersifat menghambat yang akan direvisi atau dihapus. Nah, di sini ada 3 layeringnya. Yang pertama, C, belum dilakukan identifikasi. B, telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan. Yang A, telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan. Nah, ini deregulasi ini biasanya PIC-nya adalah Pokja ini ya, Biro Hukum ya. Memang pekerjaannya ya ini mengidentifikasi, analisis. Jadi kalau untuk ini seharusnya sih sudah ada, tidak akan mungkin kita berada di posisi C ya, paling enggak kita B dan A. Jadi nanti bukti dukungnya itu berupa list identifikasi peraturan mana saja yang memang sudah tidak harmonis, yang sudah tidak harmonis ini perlakuannya apa, sudah diubahkah, sudah ditarikkah, atau apa ada peraturan barukah, revisikah, nah seperti itu. Jadi diidentifikasi seluruh peraturan yang ada, sudah digantikah, direvisikah, dicabutkah, atau seperti apa statusnya, dan peraturan-peraturan yang akan dibentuk. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini dari identifikasi ini apa tindak lanjut yang sudah dilakukan? Apakah sudah direvisi, apakah sudah dicabut, ataukah memang dibentuk peraturan yang terbaru? Nah, seperti itu. Saya rasa sudah cukup jelas untuk pertanyaan deregulasi kebijakan ini. Kemudian yang poin yang kedua dari deregulasi kebijakan itu adalah sistem pengendalian dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang A, adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis, kajian, policy paper, dan paraf koordinasi. Di sini ada 3 layeringnya. Ada 3 layeringnya. Yang pertama ada 3, di sini ada 4 ya.
Yang D, belum ada persyaratan tersebut. Yang C, ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan. Yang D, ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan. Yang A, seluruh persyaratan lengkap dan telah diimplementasikan. Nah, ini sebenarnya kalau ketika kita ingin membuat suatu peraturan, hal ini adalah wajib untuk disertakan, karena yang pertama adalah rapat koordinasi. Jadi untuk pertanyaan ini saya rasa kita tidak mungkin berada di posisi D, itu tidak mungkin. Jadi mungkin seburuk-buruknya itu C, ada persyaratan namun belum diimplementasikan. Tapi tidak mungkin ya, kita dalam membuat suatu peraturan itu pasti ada taraf koordinasi dari pimpinan, itu tidak mungkin tidak ya, tidak mungkin tidak. Jadi saya rasa ini pertanyaan yang cukup mudah dan cukup dan memang sudah diimplementasikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ada 3 layeringnya. Yang C, belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang B, evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala. Yang A, evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala. Nah, ini kita mengevaluasi apakah sistem pengendalian kita ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Apabila belum, ada masalahnya di mana. Nah, di sini dievaluasi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Untuk bukti dukungnya ini berupa laporan evaluasi ya, laporan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke area penataan dan penguatan organisasi. Nah, telah disusun desain organisasi. Yang pertama terkait penataan organisasi. Telah disusun desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis. Nah, di sini ada 3 layering. Desain organisasi belum disusun, kemudian telah disusun desain organisasi yang sebagian unit organisasi sesuai dengan rencana strategis. Yang A, telah disusun desain organisasi yang seluruh unit organisasinya sesuai dengan rencana strategis. Nah, untuk penataan dan penguatan organisasi ini memang untuk akhir-akhir ini banyak dilakukan ya, karena terkait dengan perubahan birokrasi ya, perubahan birokrasi yang menuntut adanya perubahan organisasi. Sehingga untuk poin ini penataan dan penguatan organisasi dapat diisi. Tetapi sebenarnya walaupun tidak terjadi perubahan organisasi yang secara besar, itu kita selalu mengadakan evaluasi kelembagaan. Nah, seperti itu. Apakah organisasi kita itu udah efektif atau belum? Nah, seperti itu kita lakukan dengan evaluasi kelembagaan. Nah, evaluasi kelembagaan ini sebenarnya diampu oleh Deputi Kelembagaan yang ada di Kemenpan. Mereka melakukan evaluasi kelembagaan melalui mengisi kuesioner yang terkait dengan seberapa efektifnya kelembagaan yang sudah dibentuk. Kemudian di sini yang C, pertanyaannya, telah dirumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara pejabat tinggi dengan kelompok jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi. Nah, yang B, telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi. Ini yang C, telah disusun struktur organisasi yang mempunyai 4 atau 5 tingkat organisasi atau eselon. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai 3 tingkat organisasi eselon. Yang A, telah disusun struktur organisasi yang mempunyai 2 tingkat organisasi eselon. Ini yang A ini adalah yang tertinggi ya. Diharapkan bahwa setiap organisasi hanya memiliki 2 tingkat eselon, 2 tingkat organisasi atau eselon, yaitu eselon 1 dan 2, karena memang diharapkan eselon 2 ke bawah, eselon 3 ke bawah itu sudah dihapus. Ini terkait dengan mandat dari Presiden yang penyederhanaan birokrasi itu ya, penyederhanaan birokrasi yang kalau
tingkat kementerian lembaga itu di Desember 2020 itu semuanya sudah harus melakukan penyederhanaan organisasi, sehingga eselonisasi itu hanya tinggal dua, yaitu eselon 1 dan 2. Kemudian untuk eselon 3 itu hanya yang tertentu saja, seperti misalnya TU dan yang terkait seperti TU ya, TU yang TU itu masih ada, itu eselon 4 atau 3 itu masih ada, itu yang terkait dengan TU atau protokol kalau untuk di tempat kami. Ada juga yang KL yang itu sudah 100% mereka semuanya fungsional ya, kecuali eselon 1 dan 2. Nah, ini disesuaikan untuk Pemda, ini memang masih dalam proses ya, kebanyakan ketika kami mengevaluasi untuk level Pemda ini mereka masih dalam proses menuju ke penyederhanaan birokrasi. Nah, seperti itu. Ini disesuaikan saja terkait dengan disesuaikan saja bagaimana kondisi di organisasi kita masing-masing, seperti itu. Kemudian yang C, telah dirumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara jabatan pimpinan tinggi JPT dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Nah, di sini ada 3 layeringnya. Yang C, mekanisme hubungan dan koordinasi antar JPT dengan kelompok jabatan fungsional belum dirumuskan. Yang B, telah dirumuskan dengan jelas pada sebagian unit organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Yang A, mekanismenya sudah ditetapkan untuk seluruh unit organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Nah, kita kan sudah mulai beralih dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Nah, untuk pegawai-pegawai yang masih jabatannya fungsional umum atau atau pelaksana, ini kan akan dialihkan ke jabatan fungsional. Nah, peralihan itu mengharuskan kita untuk membuat sebuah mekanisme hubungan koordinasi antara jabatan tinggi eselon 1, 2 dengan fungsional itu. Nah, seperti apa mekanismenya? Apakah dengan membuat pokja kah? Ataukah dengan membuat pokja tersebut kemudian di SK-kan sehingga nanti ketika ada suatu pekerjaan sehingga tinggal menghubungi terkait dengan orang-orang yang ada di pokja tersebut. Sebenarnya itu lebih mempermudah ya, lebih mempercepat koordinasi, karena tidak ada layering yang memperlama. Nah, itu untuk ketika kami mengevaluasi di beberapa Pemda, itu ada yang memang sudah merumuskan mekanisme yang seperti itu, karena memang sudah peralihan itu memang dituntut untuk segera merumuskan mekanisme koordinasi supaya target organisasi itu dapat tercapai. Nah, di kementerian lembaga juga sudah merumuskan bagaimana mekanisme koordinasi antara pegawai-pegawai JPT dengan fungsionalnya. Seperti itu. Nanti kita disesuaikan saja dengan kondisi kita seperti apa. Kemudian yang di D, telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai dengan kriteria unit organisasi yang berpotensi untuk dialihkan. Nah, di sini ada 3 layeringnya. Yang pertama C, pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional belum dilakukan. Yang B, telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada sebagian unit kerja sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan. Nah, yang A, telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada seluruh unit kerja sesuai kriteria unit kerja yang berpotensi dialihkan. Nah, ini kita sesuaikan saja. Kalau untuk Pemda itu kalau berdasarkan waktu kita evaluasi itu yang berpotensi adalah yang terkait dengan layanan umum ya, seperti itu ya, sehingga mempercepat pelayanan sehingga eselonisasi itu disederhanakan menjadi fungsional. Nah, ini
prosesnya seperti apa, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi dari organisasi kita. Nah, itu sebagai bukti dukungnya. Sudah berapa jabatan yang sudah dialihkan dari struktural ke fungsional, seperti itu. Kemudian yang E, telah disusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. Di sini ada layeringnya ada 3, yang C belum ada kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Kemudian B, sebagian unit organisasi telah mempunyai kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Kemudian seluruh unit organisasi telah mempunyai kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Nah, di sini yang dimaksud ini adalah kelompok jabatan fungsional. Ini kelompok jabatan fungsional apa yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi kita. Apakah perencanakah, kemudian apakah auditorkah, kemudian apakah analis kebijakankah. Nah, di sini kita susun kelompok jabatan fungsional tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk masih di area organisasi adalah evaluasi kelembagaan. Nah, evaluasi kelembagaan ini telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi. Yang C, belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi pada unit kerja. Yang B, telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit kerja. Yang A, telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit kerja. Nah, ini didasarkan pada evaluasi kelembagaan ya yang telah dilakukan. Nah, kemudian yang B, telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi. Ini ada layeringnya ada 3. C, belum dilakukan evaluasi. Kemudian B, telah dilakukan evaluasi yang mengukur organisasi kepada sebagian unit kerja. Yang A, telah dilakukan evaluasi kepada seluruh unit kerja. Untuk pertanyaan yang C, telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi. Nah, ini. C, belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja. Kemudian B, ini telah dilakukan. Yang A, ini telah dilakukan untuk seluruh. Duplikasi fungsi ini apakah fungsi ini tumpang tindih dengan fungsi yang lain, seperti itu. Kemudian yang D, telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok. Ini ada C, layeringnya belum dilakukan evaluasi. Kemudian yang B, telah dilakukan evaluasi hanya pada sebagian unit kerja. Yang A, ini telah dilakukan evaluasi untuk seluruh unit kerja. Kemudian yang E, telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari satu orang atasan. Nah, ini sama dibagi menjadi 3 layering. Yang C ini yang memang belum dievaluasi sama sekali, yang B telah dievaluasi tapi hanya sebagian unit kerja, yang A itu dilakukan evaluasi pada seluruh unit kerja. Kemudian yang F telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja organisasi di atasnya. Ini layeringnya kita bagi menjadi 3 juga sama seperti di atas. Yang C adalah belum sama sekali dilakukan evaluasi. Kemudian yang G telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya. Ini sama layeringnya ada 3 ya. Yang C itu semuanya adalah belum dilakukan evaluasi. Ini sampai dengan itu terkait dengan evaluasi struktur evaluasi kelembagaan yang telah dilakukan. Nah, ini rata-rata untuk unit organisasi semuanya sudah melakukan evaluasi kelembagaan ya kalau kita cek dari PMPRB-nya seperti itu. Sampai di sini untuk kelembagaan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan.
Ya, silakan. Iya. Iya. Terima kasih, Mbak. Iya. Bisa Ibu nanti diajukan saja, itu sudah melakukan evaluasi. Apakah ada nilai evaluasinya juga boleh dilaksanakan hasilnya seperti apa? Apakah mungkin ada poinnya berapa gitu ya? Misalnya saya baca itu ada maturnya gitu ya, apa tingkat 1, 2 atau apa gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini untuk evaluasi saat ini di 2021 ini kita ada namanya ada sharing evaluasi ya. Artinya Menpan evaluasi tetapi tidak dievaluasi oleh semuanya dievaluasi oleh Deputi RD Unpas. Tapi di Menpan itu kan ada Deputi SDM aparatur, kemudian ada Deputi kelembagaan. Nah, di sini kami berkolaborasi dengan deputi tersebut terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, untuk evaluasi kelembagaan, kemudian evaluasi penataan organisasi ya, khususnya untuk penataan organisasi, kelembagaan, kemudian tata laksana itu nanti kami akan berkonsultasi dengan tim deputi kelembagaan, kemudian untuk di area SDM aparatur nanti dengan deputi SDM, sehingga kami akan mengkonfirmasi kembali hasil yang Bapak Ibu isi di PMPRB itu dengan kedua deputi tersebut. Dan bahkan pada saat evaluasi kemarin itu mereka sudah kami libatkan dalam evaluasi.